Pemirsa kesayangan, apa kabar? Semangat pagi! Nah, Seleb On News Viral bakalan kasih kalian semua berita-berita hot dan terupdate seputar dunia selebriti. Penasaran? Yuk, langsung aja kita simak! Habislah gelap dan terbitlah terang habis. 14 tahun lamanya mendirikan yayasan sosial, kini Dian Sastro semakin aktif dalam pemberdayaan kaum hawa. Ya, Dian berikan pelatihan dan pendidikan web desain gratis bagi perempuan Indonesia. Pelatihan bersertifikat ini dibimbing oleh mentor profesional yang berpengalaman di bidangnya. Lewat program inovasi perempuan inovasi ini dengan pelatihan-pelatihan digital UI UX juga kesetaraan gender itu membuat harapannya adalah untuk memberikan lebih banyak tenaga kerja perempuan di bidang digital yang bisa itu mungkin masuknya yang anak perempuan kayaknya di mana-mana perlu deh mengurangi overthinking yang kayak gitu loh. Jadi coba aja dulu dengan kita dan tidak terbatas umurnya ya. Tidak terbatas. Ibu-ibu rumah tangga juga sangat diajak gitu loh ya. Kita juga banyak mendapat pendaftar ibu rumah tangga. Itu aduh nyobain hal baru tuh fun banget dan kita jadi nggak bosen dan kita jadi kayak punya mainan baru dan itu ternyata membuat diri kita juga jadi pede kalau ternyata aku bisa ya gitu loh. Jadi silakan banget dicoba. Apa yang dilakukan Dian ini tak lepas dari cita-citanya, di mana menginginkan kesetaraan gender dan mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai bidang industri teknologi, sehingga perempuan tetap dapat berpendidikan dan berkarir, terlebih pada perempuan yang memiliki permasalahan seperti kekerasan ataupun pelecehan seksual. Cita-cita aku banyak sih, ini salah satunya. Tapi kalau cita-cita aku yang sejak lama tuh yang beasiswa aku sendiri itu beda lagi. Mudah-mudahan sih dengan lebih banyak anak perempuan yang nantinya jadi sukses dan berhasil masuk ke dunia digital, itu juga jadi bisa membuktikan juga kan ke masyarakat bahwa anak perempuan tuh ternyata bisa juga kok gitu masuk ke dalam industri STEM, masalah digital dan juga engineering, matematik itu juga bisa juga. Jadi mudah-mudahan lewat dari situ juga masyarakat Indonesia bisa lebih kebuka lagi dan lebih tidak bias gender dalam hal ini. Amar Zoni terancam dibui, Iris Bella kian nelangsa. Berbalut rompi oranye dan tangan terborgol, Amar Zoni memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang perdana perkara narkoba yang menjeratnya Selasa siang kemarin. Meski berusaha tegar, namun ekspresi wajah Amar Zoni tetap tidak bisa menutupi rasa sedih. Amar pun beberapa kali terlihat menarik nafas dalam-dalam serta termenung dengan tatapan mata kosong. Saat Amar Zoni mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terlihat ayah Amar, Suhendri Zoni Al-Rufi dan adiknya Aditya Zoni yang mendampingi untuk memberikan semangat kepada pesinetron berusia 30 tahun itu. Apapun yang dilakukan Bang Amar itu tidak benar, saya tidak membenarkan. Karena ya itu salah lah gitu loh. Dan saya sebagai adik hanya bisa support Bang Amar secara pribadi, secara mental dan lain-lain. Sedangkan istri Amar, Iris Bella, tidak terlihat di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Padahal kedatangan Irish Bella sebagai dukungan moral sangat diharapkan oleh Amar yang sebelumnya menjalani rehabilitasi selama 5 bulan di Lido, Jawa Barat. Saat ini anak-anak lebih ngebutuhin Abel ya yang pasti ya. Jadi Ibel lebih fokus untuk ngurus anak lah. Hampir 6 bulan ya ini ya. 6 bulan itu sangat berat sekali. Kita pun kalau misal di posisi dia pasti agak stres lah pasti. Ada apa dengan Ibel? Benarkah dia sudah sangat kecewa dan kesal kepada Amar yang telah melanggar janjinya untuk tidak memakai narkoba lagi? Semoga baik-baik aja insya Allah semuanya. Ya. Amin. Ya, istri sama anak-anak juga tetap baik-baik aja. Sejak Amar Zoni ditangkap polisi karena kasus narkoba, otomatis Irish Bella memegang 2 peran sekaligus, sebagai ibu serta kepala keluarga bagi 2 anaknya yang masih kecil. Tidak mudah bagi Irish Bella melakoni 2 perannya itu, tapi mau tidak mau dia harus menjalaninya. Hal itu akan terus dilakoni Irish Bella selama Amar Zoni menjalani persidangan yang ancaman hukumannya paling singkat 4 tahun penjara dan denda minimal 800 juta rupiah. Sabarkah Irish Bella menunggu Amar Zoni menyelesaikan proses hukumnya? Apakah Irish Bella akan setia pada Amar Zoni? Entahlah, wanita berparas Indo itu belum buka suara kepada awak media. Mereka semua mendoakan semoga ini semua berakhir dan saya bisa mendapatkan perawatan agar tidak kembali lagi seperti ini. Saling support lah pastinya gitu kan. Kak Ibel pun setiap saat itu nanyain tentang Bang Amar, kabarnya. Terus tadi sebelum persidangan Kak Ibel nanyain lagi Bang Amar gitu, doain dari rumah. Semangatku tak Kejar mimpi jadi dosen, Ashanti bela-belain kuliah S3. semua mimpiku. Ashanti merupakan salah satu artis yang mementingkan pendidikan. Bagi ibunda dari Arsy dan Arsya Hermansyah ini, tak ada kata terlambat untuk mengenyam bangku pendidikan. Terbukti Ashanti telah berhasil menyelesaikan S1 jurusan Hubungan Internasional dan lulusan S2 dari jurusan Manajemen. Hal itu tak membuat Ashanti merasa puas. Ia tetap melanjutkan studinya ke jenjang S3 jurusan Sumber Daya Manusia. Aku tuh pengukuhan dari jam 8 pagi, cuma kan by online ya, sampai jam 5 sore. Nah ya gitu, keputus-putus juga. Yang jam 8 pagi cuma pengukuhan bahwa ini ada mahasiswi baru, ada Mbak Ashanti gitu. Terus yang sore diceritain tentang program studi SDM. Sebagai mahasiswa baru, ia tetap mengikuti pengenalan sebagai mahasiswa baru melalui online. Dan seperti inilah gaya Ashanti memperkenalkan diri. Iya kan lagi syuting baby. Meski sudah berusia 38 tahun, tak membuat semangat Ashanti untuk terus menuntut ilmu menjadi redup. Menariknya, tempat Ashanti kuliah mulai September mendatang adalah kampus impian sang suami Anang Hermansyah. Karena itulah Anang pun dengan senang hati menemani istri tercinta ke lokasi kampus Ashanti di Universitas Airlangga. Gila, istri gua hebat banget, sekolahnya udah S3, profesor. Jadi aku belajarnya sama kamu ya Bun ya? Ya, apa dari? Ajarin apaan? Cara memperlakukan istri yang baik. Oh iya, bagus. Anang bahkan sempat berkali-kali ditolak di kampus tersebut. Universitas impianku dari dulu. Kepingin aku kesini tapi gagal terus. S2 di sini. Gak apa-apa. Yang penting istriku udah di sini, aku nggak di sini nggak apa-apa juga. Iya. Mengagumkannya lagi, Grenda Aminah ini masih bisa membagi waktunya untuk kepentingan pendidikan di tengah kesibukannya yang padat. Bahkan dengan tekadnya, Ashanti sudah mempunyai target. Ia akan menyelesaikan studi S3-nya hanya dalam waktu 2 tahun. Sebenarnya 3 tahun, tapi ada juga yang bisa 2,5 tahun kalau lancar. Kalau aku mungkin 5 tahun. Jangan sampai dong, aku 2 tahun, bismillah. Dan ternyata diam-diam ia menyimpan cita-cita ingin menjadi dosen.
setelah gelar doktor sudah disandangnya. Ya mungkin kalau misalnya S3-nya lulus kan bisa jadi mudah-mudahan ya. Doain ya. Irfan Hakim dan Rizky Bilar semua menangis kedatangan Habib Umar bin Hafiz. Ulama besar yang juga ulama keturunan Nabi Muhammad SAW, Habib Umar bin Hafiz, tengah berada di Indonesia dalam rangka safari dakwah Muharram 1444 Hijriah. Kedatangan ulama asal Yaman itu disambut antusias oleh umat Islam Indonesia, termasuk kalangan selebriti. Banyak selebriti menghadiri acara dakwah Habib Umar, salah satunya Irfan Hakim, yang mengaku gemetar saat tahu dirinya dipilih sebagai MC di acara Up and Personal bersama Habib Umar. Sebetulnya beberapa minggu kemarin mungkin kita semuanya juga mendapatkan tawaran. Ada Habib Umar nih, mau daftar, ada Habib Umar nih, mau hadir gak? Ya Allah, Masya Allah, harus lagi ya. Tiba-tiba panitia menghubungi, Irfan, bisa nggak jadi MC? Gemeter. Kenapa? Gemeter lah, itu kesempatan yang luar biasa. Bisa bertemu nanti dengan beliau secara langsung. Tahu Habib Umar? Tahu. Sebagai ulama keturunan Nabi, Habib Umar begitu dikagumi dan dicintai umat Islam. Tak heran jika banyak jamaah yang menangis saat melihat langsung sang Habib. Para artis pun berebut untuk bisa bersalaman dan mencium tangan Habib Umar. Bahkan Dul Jailani sampai melompat agar bisa mencium tangan sang Habib. Di saat para artis berusaha untuk bersalaman dan mencium tangan Habib Umar, Deddy Corbuzier justru tak perlu berdesakan untuk melakukan itu. Melalui Habib Hussein Ja'far Al-Hadar, mantan suami Kalina itu bahkan berkesempatan untuk makan siang bersama Habib Umar. Hal itu tentu membuat iri warganet. Apalagi Deddy mengunggah momen tersebut dalam Instagram pribadinya dan mengungkapkan rasa syukurnya mendapat kesempatan emas tersebut. Seru dan ketatnya persaingan babak semifinal kontes Suara Bintang. Dibuka oleh penampilan duet Ayu Ting Ting dan Marion Jola yang menyanyikan lagu lawas Suci Dalam Debu. Kontes Suara Bintang babak semifinal atau top 3 menampilkan 3 kontestan, yakni Fariski dari Surabaya, Vivian asal Banten, dan Ongki dari Malang. Ku cinta Tiga kontestan Suara Bintang itu menampilkan performa terbaik mereka untuk dapat meraih tiket ke babak grand final. Termasuk ketika masing-masing kontestan berkolaborasi dengan mega bintang dangdut, Elvi Sukaisi, Mansyur S, dan Eri Susan, yang disiarkan secara langsung oleh MNC TV semalam. 3 semifinalis sudah menunjukkan kemampuan mereka di panggung ini. Namun sayangnya salah satu di antara mereka harus pulang mengubur impian untuk menjadi juara di kontes Suara Bintang.
Persaingan ketat di antara 3 kontestan di babak semifinal kontes Suara Bintang membuat para juri kesulitan untuk memutuskan 2 kontestan yang melaju ke babak grand final. Meski demikian, tetap harus ada 1 kontestan yang perjalanannya hanya sampai di babak semifinal. Ke grand final kontes Suara Bintang. Selamat kepada Ongki dari Malang. Selamat untuk Fariski dan juga Ongki. kalian Kita berdua berikan tepuk tangan untuk Fariski dan juga Ongki. yang akan melaju ke babak grand final kontes Suara Bintang minggu depan. Originals Twisted digemari penonton, Vision Plus hadirkan season 3. Vision Plus kembali memproduksi musim ketiga Twisted yang berjudul The Sinners 7 Dosa yang Mematikan. Series ini rencananya akan tayang pada Oktober 2023 di Vision Plus. Twisted 3 menampilkan artis-artis ternama, salah satunya Andres Adelio, Ical Kate, Hana Saraswati, Martin Anugrah, dan masih banyak lagi. Twisted 3 ini ceritanya lebih mengaduk-aduk perasaan penonton karena lengkap dengan berbagai genre, mulai dari horor, komedi, dan drama percintaan. Di Twisted 3 ini, Twisted The Sinners, aku sebagai Robby. Robby ini karakter yang harusnya penonton akan sebel banget karena dia bener the real bad boy yang aku nggak nyangka ternyata di real life ternyata emang ada gitu. Progress syuting gimana ya, so far so good sih. Masih belum ada adegan yang gimana-gimana sejauh ini, tapi hari ini di hari keempat kita syuting adegan party di kantor, dan hari ini salah satu hari paling seru syutingnya. Vision Plus.